Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa-mahasiswa, para pejuang pendidikan. Kembali lagi bersama Ibu pada mata kuliah media pembelajaran. Pada pertemuan kali ini kita sudah memasuki pertemuan yang ketiga, yaitu akan membahas tentang jenis-jenis media pembelajaran. Setelah kemarin pada pertemuan kedua kita sudah membahas tentang kriteria pemilihan media yang baik. Pertemuan yang ketiga ini kita akan membahas tentang jenis media pembelajaran. Di sini ada beberapa pengelompokan jenis-jenis media pembelajaran. Oke, diantaranya di situ ada media audio dan visual, kemudian ada proyeksi dan non proyeksi, kemudian ada media audio visual dan multimedia, dan yang terakhir yaitu ada media realita dan cetak. Oke, untuk selanjutnya kita perhatikan di sini ya, jenis-jenis media pembelajaran. Yang pertama yaitu media pembelajaran yang visual. Mungkin sudah tidak asing lagi ya bagi kalian kata-kata visual. Jadi di sini media pembelajaran visual itu adalah semua media yang digunakan dalam proses belajar yang bisa dinikmati melalui indera penglihatan. Jadi ketika guru menggunakan media visual, berarti di situ media yang digunakan oleh guru dapat dinikmati atau dapat digunakan oleh siswa dengan menggunakan indera penglihatan mereka. Di situ sini digambarkan mata ya, berarti menggunakan indera penglihatan karena bentuknya adalah visual. Contohnya di sini ada media permainan monopoli atau yang dikembangkan akhir-akhir ini oleh pembelajaran matematika adalah media matpoli. Kemudian ada media gambar dan di sini Ibu berikan contohnya ya. Ini salah satu media gambar atau mungkin yang akhir-akhir ini sedang marak untuk dikembangkan, yaitu media pembelajaran yang berbentuk komik. Jadi sekarang itu proses pembelajaran di matematika itu tidak terlalu sulit dan tidak terlalu menakutkan. Karena kenapa? Banyak bahan ajar yang sekarang sudah dibentuk atau dikemas dalam bentuk komik ya. Kemudian ini contoh yang tadi Ibu sebutkan yaitu matpoli. Jadi kalau kalian pernah mengenal dengan permainan monopoli, sebenarnya permainan itu hampir sama dengan permainan matpoli ini, cuman di beberapa tempat di kesempatan dana umum itu berisi pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan proses pembelajaran matematika sesuai dengan materi yang telah disampaikan oleh guru. Jadi ini matpoli ini adalah perubahan dari permainan monopoli seperti itu. Kemudian di sini jenis media pembelajaran yang kedua yaitu media pembelajaran yang berbentuk audio, di mana media pembelajaran berbentuk audio adalah semua media yang digunakan dalam proses belajar yang bisa dinikmati melalui indera pendengaran. Jadi ketika seorang guru menggunakan media audio, artinya siswa dari guru tersebut akan mendengarkan media tersebut melalui indera pendengaran ya. Contohnya di sini mungkin radio, CD dan sebagainya. Ya, itu
contoh dari media yang audio. Jadi di sini tidak ada berbentuk gambar, tapi hanya berupa suara saja. Itu yang dimaksud media audio. Nah, contohnya di sini ada gramafon, ada CD ya. Mungkin sekarang sudah jarang sekali ya CD, karena dengan menggunakan flash disk saja itu sudah bisa kita mendengarkan media menggunakan audio ya. Kemudian di situ mungkin radio, sekarang juga sepertinya sudah mulai jarang untuk radio, karena media-media audio lainnya masih banyak yang sudah semakin canggih ya, seperti itu. Mungkin untuk media audio ini biasanya lebih banyak digunakan ketika kita belajar materi bahasa ya, kebahasaan itu biasanya menggunakan media audio. Contohnya aja ketika kita belajar bahasa Inggris, di situ kan ada yang namanya pembelajaran listening. Lah, listening di situ menggunakan fasilitas media audio. Jadi di situ siswa yang belajar listening otomatis disediakan media pembelajaran yang bentuknya adalah audio, seperti itu. Kemudian Ibu lanjutkan ke jenis-jenis media pembelajaran. Jenis media pembelajaran yang ketiga yaitu audiovisual, di mana audiovisual itu namanya audio dan visual, berarti penggabungan dari media audio dan media visual, yaitu semua media yang digunakan dalam proses belajar yang bisa dinikmati melalui indera penglihatan dan pendengaran. Jadi kalau tadi yang pertama itu hanya penglihatan saja, yang kedua hanya pendengaran saja, untuk media audio visual berarti siswa itu menggunakan keduanya, yaitu indera penglihatan dan indera pendengaran. Contohnya di sini TV, video, bisa juga seperti yang Ibu gunakan ya, video pembelajaran atau tutorial yang bentuknya adalah video seperti itu. Itu adalah contoh dari media audiovisual. Oke, TV ya, itu adalah contoh dari media audio. Kemudian di sini jenis media yang keempat yaitu multimedia. Apa ya yang dimaksud dengan multimedia? Multimedia itu adalah jenis media pembelajaran yang menggabungkan 3 komponen. Jadi di dalamnya ada suara, tulisan, dan gambar. Kalau tadi kan audio visual itu hanya gambar dan suara, sedangkan kalau multimedia itu kompleks, ada suara, dilengkapi tulisan, dan dilengkapi gambar. Contohnya yaitu animasi, slide, dan lain-lain. Itu contoh dari media, contoh dari jenis media multimedia ya. Itu. Ini contohnya, contoh animasinya. Oke. Kemudian ini contoh ada slide di proses pembelajaran matematika ya. Dia mengajarkan tentang diagonal ya, diagonal dari bangun kubus ya, seperti itu. Nah ya, di sini kan ada bentuk ininya, ada bentuk gambarnya, ada tulisannya. Kemudian di sini Ibu juga menjelaskan dengan menggunakan suara. Berarti contohnya ini termasuk jenis media yang berkategori multimedia seperti itu. Oke, ini contohnya, contoh dari volume kubus ya. Oke, jadi ada kubus-kubus satuan, kita bisa memanfaatkan media tersebut sehingga bisa mempermudah siswa mengetahui bahwa yang dimaksud volume itu adalah isi dari
kubus itu sendiri. Makanya kita hitung dengan menggunakan kubus satuan ya, atau kubus kecil. Oke, Ibu lanjutkan lagi. Jenis media pembelajaran yang kelima yaitu yang disebut media realita. Apa sih media realita itu? Media realita itu adalah sebuah media pembelajaran yang menggunakan bahan atau benda-benda nyata di sekitar kita. Contoh, misal kita ingin mengajarkan peluang kejadian. Nah, di situ kita bisa memanfaatkan media dadu ya. Kemudian di sini juga misal kita ingin mengajarkan proses jual beli ya. Nah, di sini kita bisa memanfaatkan media uang ya, untuk proses jual beli, atau kita mau mengajarkan ke siswa kita tentang untung dan rugi. Jadi kita bisa mempraktekkan langsung dengan menggunakan media pembelajaran uang. Lah, media-media yang tidak digunakan khusus atau tidak dibuat khusus untuk media pembelajaran atau sudah ada, itu disebut media realita. Artinya apa? Dia sudah nyata dan memang ada, tidak dibuat khusus sebagai media pembelajaran. Contoh, untuk yang uang ini walaupun tidak digunakan sebagai media pembelajaran, uang ini kan sudah ada dan digunakan sebagai alat tukar. Sama seperti halnya dadu juga di sini kan termasuk media realita. Kenapa? Karena dadu itu biasanya digunakan untuk sebuah permainan. Nah, tapi di sini kita bisa memanfaatkan untuk mengajarkan peluang kejadian kepada siswa. Itu contoh dari media. Kemudian untuk media yang keenam yaitu jenis medianya adalah media cetak. Mungkin media cetak ini sekarang sudah mulai minimalisir ya, karena kenapa? Karena memang sekarang semakin canggih sehingga lebih banyak ke media pembelajaran yang berbasis digital, walaupun memang media cetak ini tetap kita butuhkan ya. Oke, kalau media cetak kiranya tidak terlalu sulit ya. Jadi semua media pembelajaran yang dicetak dan digunakan dalam proses belajar mengajar. Contohnya adalah buku, koran ya. Jadi mungkin kita dulu bukunya masih menggunakan buku cetak. Kalau sekarang sudah ada yang namanya e-book, sehingga untuk sekolah-sekolah yang kira-kira kira-kira fasilitasnya, sarana dan prasarananya mendukung, itu biasanya sudah meninggalkan media-media pembelajaran yang bentuknya adalah cetak. Kenapa? Karena di media cetak ini membutuhkan biaya yang besar, kemudian membutuhkan waktu yang lama. Nah, ini cetak dan ini adalah koran. Mungkin saat ini sudah banyak yang tidak mengenal koran ya, karena kenapa? Karena sekarang kita tinggal ketik aja dengan gadget kita, pasti semua informasi sudah akan keluar. Jadi kita tidak membutuhkan koran ya untuk dibaca. Jadi mungkin sudah jarang media koran ini digunakan. Kemudian media yang selanjutnya yaitu jenis media pembelajaran proyeksi. Apa sih yang dimaksud dengan jenis media pembelajaran proyeksi itu? Jenis pembelajaran
media proyeksi di sini adalah semua media pembelajaran yang hanya dapat digunakan dengan bantuan proyektor. Ya, jadi media yang kita buat kalau tidak ada proyektornya itu tidak bisa digunakan. Contohnya di sini apa? Mungkin kalau zaman kalian sepertinya tidak mengenal ya yang OHP, kemudian ada LCD dan lain-lain. Jadi OHP itu bentuknya dulu seperti ini. Ini berkembang sekitar tahun 2004. Jadi dulu sebelum adanya LCD, sekolah-sekolah itu memanfaatkan OHP untuk menampilkan bahan ajar yang sudah ditulis di Mika. Jadi dulu nulisnya di lembaran Mika itu Mika transparan, kemudian dipantulkan dengan OHP ini. Kemudian seiring perkembangan zaman, sekarang OHP-nya sudah sebagian besar sudah tidak ada ya, bahkan itu muncul adanya LCD yang sudah kita sering gunakan ya saat perkuliahan. Jadi ketika kita nanti perkuliahannya secara luring, kita akan menggunakan LCD untuk membantu menampilkan slide atau video dan sebagainya, sehingga siswanya bisa menikmati media pembelajaran yang sudah kita buat. Lah, media-media yang tidak bisa digunakan tanpa bantuan proyektor itu berarti namanya termasuk jenis media proyeksi, seperti itu. Kemudian selanjutnya di sini jenis media yang terakhir yaitu adanya media non-proyeksi. Media non-proyeksi otomatis kebalikan dari media proyeksi ya. Jadi semua media pembelajaran yang dapat langsung digunakan tanpa bantuan proyektor. Contohnya di sini papan tulis, kemudian miniatur bangun ruang, dan masih banyak yang lain. Intinya media non-proyeksi ini dia tidak butuh bantuan proyektor. Oke, di sini ya ada media papan tulis, kemudian ada alat peraga langsung seperti ini. Itu termasuk jenis-jenis media non-proyeksi. Intinya kalau non-proyeksi ini lebih banyak ke media pembelajaran yang berbentuk alat peraga langsung, tidak menggunakan teknologi ya, seperti itu. Oke, kemudian mungkin ada yang ditanyakan, Bu bisa nggak satu media termasuk beberapa dari jenis media yang lain ini? Contoh ya, kayak tadi bangun ruang ini bisa nggak Bu termasuk jenis media visual? Bisa. Kenapa? Karena dia juga termasuk salah satu jenis media yang hanya dapat dinikmati dengan indera penglihatannya, karena tidak ada suaranya. Jadi media ini selain media non proyeksi juga bisa dikategorikan sebagai media visual, seperti itu ya. Jadi contoh misal lagi, Bu saya punya buku pelajaran nih, buku pelajaran itu termasuk media apa ya Bu? Media cetak bisa, kemudian media visual juga bisa, seperti itu ya. Oh, contoh lagi, Bu saya punya contoh koran tadi ya, koran atau majalah, dia termasuk media apa ya Bu? Kita bisa kategorikan dia media visual bisa, kemudian media realita juga bisa, karena memang koran itu tidak dirancang khusus untuk media pembelajaran. Jadi manfaatnya kan untuk memberikan informasi secara umum, bukan dirancang khusus untuk media pembelajaran. Jadi dia bisa termasuk media realita. Kategorinya juga bisa masuk media cetak Bu, bisa ya. Jadi memang banyak sekali media pembelajaran. Satu media itu bisa masuk kategori jenis-jenis media, tergantung kita melihat sudut pandangnya dari mana, seperti itu ya. Oke,
itu adalah jenis-jenis media pembelajaran. Sebelum Ibu akhiri, di sini Ibu punya sedikit kata-kata, yaitu pendidik dikatakan berhasil jika peserta didik mereka tetap tersenyum dari awal hingga berakhirnya proses pembelajaran. Artinya apa? Artinya seorang pendidik itu harus sekreatif mungkin membuat peserta didiknya merasa nyaman ketika melaksanakan proses pembelajaran di dalam kelas. Ya, tapi ketika siswa kalian sudah mulai gelisah dengan proses pembelajaran kalian, berarti di situ proses pembelajaran yang kalian lakukan itu masih butuh banyak inovasi-inovasi yang sekiranya nanti bisa membuat siswa kalian lebih tertarik dan tidak merasa bosan selama proses pembelajaran dilaksanakan. Oke, cukup sekian dari Ibu. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.